Sejak mendarat di Bali beberapa jam yang lalu, saya menjumpai fenomena yang tidak saya temukan beberapa tahun sebelumnya. Situasi jalanan yang lengang, sepinya wisatawan dan ketatnya protokol kesehatan untuk keluar masuk bandara. Bali yang ada dalam benak saya sebelumnya adalah sebuah daerah yang penuh dengan wisatawan domestik dan mancanegara. Bali adalah jantung pariwisata Indonesia yang selalu terjaga siang dan malam. Semua yang ada dalam bayangan sana kini telah berubah. Saat ini kita semua harus dapat menerima bahwa Bali maupun daerah wisata lainnya di dunia, kalau di akhirat saya nggak tahu, di dunia memiliki wajah yang berbeda dari sebelumnya. Jadi bukan kita sendiri, Bapak Ibu. Para hadirin yang saya muliakan, hingga saat ini pandemi COVID-19 ini masih terus terjadi dan telah melemahkan berbagai lini kehidupan rakyat maupun penyelenggaraan negara. Saya kemarin dipanggil menteri, juga suruh rapid test dulu. Kemudian juga di pertemuan dengan para sahabat-sahabat saya sebelumnya disuruh rapid test dulu. Akhirnya cari rapid test yang self-service kok susah, masuk self-service gitu ya. Penyebaran wabah penyakit menular tersebut telah menimbulkan ancaman serius tidak saja bagi sektor kesehatan rakyat, namun juga menghancurkan sektor lainnya, termasuk pariwisata dalam negeri. Khususnya sekarang ini Bali. Ini Bali Pak menjadi perhatian kami yang utama karena Bali ini menjadi ujung tombaknya pariwisata di Indonesia dan di dunia ini. Nama Bali sangat populer. Maka kami menuju ke sini dan ini akan terus karena perintah dari pimpinan. Bisa tidak bisa Bali harus bangkit. Mulai dari struktur masyarakatnya. Karena ini perintah ya sudah, kita cuma bilang satu kata, siap. Begitu Pak. Padahal sektor pariwisata telah menjadi andalan devisa negara di sini. Di Bali ini penyumbang terbesar 99,5 triliun per tahun. Wah, ini duit semua Pak. Anjloknya dunia pariwisata Bali berimbas pada banyaknya pekerja yang dirumahkan hingga di PHK. Bukan hanya di PHP tapi PHK ini. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja per Agustus lalu, pekerja yang dirumahkan mencapai 73.631 orang dan di PHK 2.667 orang. Sementara segi pendapatan Bali kehilangan 9,7 triliun setiap bulan. Ini terasa sekali Pak. Saya kemarin ikut operasi untuk penanganan ini, masker itu. Saya nangkap sejumlah pihak itu. Saya tangkap dia teriak, Pak saya tidak bisa makan kalau saya nggak bergerak Pak. Saya hanya tukang ojek, bukan hanya saya Pak, tapi tetangga-tetangga saya juga nggak bisa makan. Saya tanya, kamu wilayah mana? Wilayah, dia sebut Kalisuren di wilayah itu. Langsung saya turunkan orang, anak buah saya, cari kampung ini, data. Kita turun ke sana, rame-rame. Kita turun Pak, memberikan santunan ini. Dari cerita-cerita yang menyedihkan inilah maka kita tidak ingin lantas yang hari-hari dapatnya, kalau nggak bergerak nggak dapat, ini mati. Maka Bali yang hari-hari juga mendambakan dari bergulirnya masalah pariwisata ini, kita ingin segera bangkit meskipun tidak meninggalkan protokol kesehatan. Tekanan berat bagi pariwisata Bali ini juga tercermin dari kedatangan wisatawan mancanegara. Yang berdasarkan data Biro Statistik Bali, 2020 bulan Juni hanya 32 kunjungan atau turun 99,99% dibanding dengan kedatangan di Juni 2019 sebanyak 549.516 kunjungan. Menyikapi kondisi ini diperlukan kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dan dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi,
dan ancaman krisis kesejahteraan. Bahkan sekarang juga mulai bergulir ke arah politik. Banyak pergerakan politik yang terjadi, baik di pusat maupun di daerah ini. Selain itu dibutuhkan etos kerja yang lebih dari biasanya. Kerja-kerja yang tidak linier dan terobosan berani di dalam menekan laju penurunan COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi rakyat. Tapi tipikal Bali ini kan orangnya kerja keras, dengan kesadaran tinggi dan punya keberanian, wawasan dan personal approach yang baik, punya skill, spirit dan stamina yang baik. Saya optimis Bali akan mampu bangkit ini. Sampai-sampai BIN yang biasanya kerjanya itu cepat, tepat, dan senyap diperintahkan untuk tampil, Pak. Kondisinya begini masalahnya. Orang dulu mesti melihat BIN itu serem gitu ya. Padahal BIN itu anak kandung bangsa Indonesia sendiri, mosok ya ditakuti ya memedi gitu kan ya. Sama dengan kita semua. Kita ingin bekerja sama, berdampingan. BIN bukan COVID-19 yang nggak kelihatan gitu. Hadirin yang berbahagia, kebijakan pembukaan pariwisata Bali yang aman berdasarkan protokol kesehatan bagi wisatawan domestik yang saat ini berlangsung merupakan upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian masyarakat Bali. Relaksasi ini tentunya harus diikuti dan perhatikan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten. Ini yang sulit. Sebab rata-rata itu kalau sudah kumpul-kumpul itu lupa. Maskernya dicopot, apa-apanya terus akhirnya lupa. Apalagi kalau dekat dengan teman-teman lama, rasanya kembali muda, lupa. Inilah yang kita tidak inginkan. Pembukaan Bali bagi wisatawan domestik berlandaskan pada beberapa indikator. Beberapa indikator penting tersebut antara lain capaian Provinsi Bali yang relatif dapat mampu mengendalikan dan menekan laju penurunan COVID-19 serta angka kesembuhan yang relatif baik, utamanya di pertengahan bulan Agustus 2020. Cuman di sini ada 4 daerah merah yang ikut pilkada. Kita berharap 4 ini kita akan tangani, dan saya juga berkoordinasi dengan teman-teman dari Binda nanti untuk ada perhatian khusus di wilayah-wilayah itu. Jangan sampai menjadi sentra pandemi baru untuk pilkada ini. Kebijakan pembukaan pariwisata domestik berdasarkan kepada pelaksanaan protokol kesehatan demi pemulihan ekonomi nasional perlu mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah. Kebijakan tersebut ditempuh dikarenakan situasi krisis akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan, meningkatnya pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya derajat kesejahteraan rakyat secara luas. Nah, ini repot ini. Hingga muncul kemiskinan baru. Orang kaya belum tentu enak, tapi orang miskin pasti susah. Oh, yang kaya aja pada minta cerai, Pak ya. Apalagi yang miskin ini. Tapi ini berseloroh aja. Contohnya itu yang kaya itu kayak Mas Tommy dan Mbak Tata itu kurang kaya apa itu. Kok cerai gitu. Ya cerainya Mas Tommy dengan Mbak Tata, imbasnya kan ke saya gitu, Pak. Saya dituduh jadi pihak ketiga. Itulah sebabnya mengapa waktu Pak Harto meninggal saya kan nggak datang gitu. Soalnya kan dia jaga perasaan gitu. Tapi demi Allah, demi Rasulullah itu semua fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi daripada dibunuh, yang mending difitnah saja. Enggak itu berseloroh, nanti kira beneran. Selain membutuhkan sinergitas semua pihak, kebijakan ini tentunya perlu dilaksanakan secara hati-hati. Karena COVID-19 masih belum berakhir. Dan perekonomian Bali yang sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Kita tentu tidak berharap bahwa pembukaan pariwisata domestik justru menjadi klaster baru penularan COVID-19 ini. Tapi saya dengar sekarang sudah kembali ke pertanian, pergerakan industri, karena tidak hanya berharap dari Pak. Itu inovasi yang berani. Memang don't put your eggs on one basket. Dan jangan taruh
telur di satu keranjang. Yang akhirnya begitu jebol satu, ya jebol semua. Bali juga merupakan ikon pariwisata Indonesia dan internasional, sehingga upaya pemulihan pariwisata tidak boleh gegabah dan mengalami kegagalan, karena akan berimplikasi besar bagi kredibilitas Bali maupun Indonesia. Maka ekstra hati-hati. Para hadirin yang saya muliakan, sesuai Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, Badan Intelijen Negara merupakan lini terdepan keamanan nasional. Dalam hal ini BIN berkewajiban untuk ikut menjaga dan mengamankan berbagai kebijakan nasional, termasuk pemulihan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan secara konsisten. BIN merupakan representasi kehadiran negara dalam mengatasi ancaman kesehatan maupun perekonomian rakyat akibat merosotnya sektor wisata. Selain itu, BIN juga berupaya memastikan bahwa konsep pemulihan pariwisata nasional, khususnya Bali, telah menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Tadi ada salam dari Kepala BIN dan juga Pak Waka, bahwa lakukan yang terbaik untuk Bali. Kembalikan Baliku. Emang Balinya dibawa kemana ya? Saya terkesan dengan lagu Di Kuta Bali gitu. Ini jadi ingat waktu dulu digosipin sama Britney Spears. Padahal Britney Spears di mana, saya di mana. Biar kopong asal sombong, Pak. Sejak awal pandemi COVID-19, BIN terus berkomitmen untuk menanggulangi penyebaran wabah penyakit menular tersebut maupun dampaknya bagi ketahanan nasional. Beberapa langkah tersebut diantaranya adalah menjalin kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga penelitian untuk menemukan obat dan vaksin COVID-19 ini. Melaksanakan tes rapid maupun swab kepada masyarakat secara konsisten, sehingga melaksanakan kegiatan dekontaminasi di berbagai fasilitas publik. Di level pemerintahan, BIN aktif memberikan masukan dan melakukan langkah-langkah dalam rangka pengambilan kebijakan nasional, termasuk dalam hal penanganan COVID-19 maupun pemulihan ekonomi nasional. Kita memberikan stimulus-stimulus yang luar biasa berbagai lini, tapi kadang-kadang ada yang tidak mulus, sehingga ini pendataan perlu diperbaiki. Di tengah situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini, BIN juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta mewujudkan pariwisata nasional yang menjalankan standar protokol kesehatan bagi wisatawan Nusantara dalam rangka mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya dukungan ini, maka diharapkan sektor pariwisata akan pulih secara bertahap dan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan di semua lini. Saya apresiasi pada negara-negara sahabat yang hadir malam ini, perwakilannya luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak juga bagi kerjasama bilateral negeri kita dengan negeri yang Bapak wakili. Karena kami juga berkunjung ke berbagai negara di dunia ini, kita selalu menyampaikan salam kesehatan, salam kerjasama, yang pada saatnya nanti akan tercermin bahwa kerjasama itu tulus. Sahabat yang baik adalah sahabat di tengah kedukaan. Kalau diseneng-seneng semua juga orang mau, Pak. Tapi di tengah duka ini rata-rata menghindar. Tapi tepuk tangan ini, perwakilan ini tidak menghindar. Karena memang ini menjadi konsen bersama. Ada juga negara sahabat yang memang kebetulan bareng ada acara, hingga kita juga maklumkan. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bergabung. Para hadirin yang saya muliakan, sampai kapanpun Bali akan tetap menjadi destinasi pariwisata nasional maupun internasional. Sampai kiamat lebih seminggu juga masih ini. Dari segi kepariwisataan, Bali dianugerahi alam yang indah, masyarakat yang ramah, dan karakter budaya yang kuat, sehingga semuanya terangkum dalam filosofi masyarakat Bali, Trihita Karana. Bali memang luar biasa. Secara sederhana,
Trihita Karana merupakan 3 elemen yang mampu menciptakan keseimbangan dalam tata kehidupan masyarakat. Ketiga elemen tersebut adalah hubungan antar manusia dengan Tuhan, parahyangan, manusia dengan sesama manusia, pawongan, dan manusia dengan alam dan lingkungannya, palemahan. Berkaca pada berbagai pertimbangan tersebut, BIN mengajak agar semua komponen bangsa menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan penuh semangat dan sikap optimis. Bagaimanapun juga kita harus mampu bangkit, karena musibah ini tentulah ujian dari Tuhan yang Maha Kuasa bagi kita semua. Kebijakan pemulihan sektor pariwisata yang berdasarkan protokol kesehatan yang saat ini digaungkan pemerintah menjadi salah satu tonggak kebangkitan perekonomian rakyat. Sehingga diperlukan peran semua pihak untuk mewujudkan suksesnya kebijakan tersebut. Dengan semangat gotong royong dan persatuan seluruh elemen masyarakat, maka diharapkan sektor pariwisata nasional yang aman berdasar protokol kesehatan akan kembali berdenyut. Dengan kembalinya denyut nadi pariwisata Nusantara yang disiplin melaksanakan protokol kesehatan diharapkan mampu menepis anggapan bahwa Bali bukanlah surga yang hilang, tapi surga yang sedang ngumpet. Tidak hilang, sementara ini sifatnya. Tapi semua negara seperti itu. Untuk itu mari kita bersama menjalin sinergitas membangun pariwisata yang aman berdasarkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 demi pemulihan perekonomian nasional. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ogah jualan bakpao, kalau ada salah, sorry lah yau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.